Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian, mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia. Amin. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia
Tuhan, satu pujian lagi kita akan naikkan denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Amin. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Haleluya. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu di kasih Tuhan. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Kita akan naikkan satu pujian dengan sayang-Mu Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindung
Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami yang ada di tempat ini, urapi setiap pendengaran umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, urapi pendengaran dari setiap orang yang melihat dan mendengar berita firman Tuhan ini Bapa, sehingga setiap kami boleh diteguhkan, supaya setiap kami boleh dikuatkan, supaya setiap kami boleh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil alih campur tangan ya Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu kami akan mengalami kemenangan. Oleh kebenaran firman-Mu kami akan mengalami keajaiban dan mujizat. Oleh kebenaran firman-Mu kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji nama-Mu yang kudus. Kami siap mendengarkan berita firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan yang ada di sini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dan setiap orang yang melihat dan mendengar berita firman Tuhan ini, kiranya memulihkan, menguatkan, meneguhkan setiap kita. Amin. Saya menyampaikan firman Tuhan dan saya beri tema, jangan takut. Hari-hari ini ketakutan menjadi momok bagi setiap orang. Dengan adanya virus corona ini, banyak orang mengalami masalah, banyak orang mengalami trouble dalam hidupnya. Oleh karena situasi dan kondisi yang memang dibuat seperti dengan adanya virus corona ini, situasi dan kondisi membuat saudara dan saya mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan hati kita, tidak mengenakan hidup kita. Itu yang bahkan membuat saudara dan saya mengalami ketakutan tertentu ketika kita harus melakukan aktivitas kita, baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menghadapi ketakutan itu? Bagaimana supaya kita bisa menyingkirkan ketakutan yang ada di dalam diri kita? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, karena Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Itu yang membuat saudara dan saya tidak boleh takut. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kepada Yesus sudah diberikan kuasa, baik kuasa yang ada di sorga, baik kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau setiap orang yang datang ke sorga harus pakai nama Yesus, itu kuncinya. Makanya firman Tuhan berkata, aku adalah jalan ke sorga. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kuasa di sorga pun diberikan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Sorga, kuasa yang ada di sorga sudah dipercayakan kepada Yesus. Kuasa yang ada di atas muka bumi ini pun dipercayakan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya ketika angin taufan itu terjadi, jam 3 pagi Yesus datang mendapati mereka. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara, mereka berkata itu hantu. Yesus berkata ini aku. Petrus berkata kalau demikian suruh aku berjalan di atas air. Dan Petrus melakukannya. Saudara-saudara, ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa di muka bumi ini menjadi ada di tangan Tuhan, menjadi milik Yesus, diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata ketika murid-murid Yesus mengalami badai,
angin yang kencang dan ombak yang besar yang hampir-hampir membuat perahu atau kapal mereka tenggelam. Ketika Yesus naik di atas perahu mereka, menghardik angin dan danau itu menjadi teduh sekali, menjadi tenang sekali. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya apa? Segala kekuatan dan kuasa apapun di atas muka bumi ini takluk dan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Artinya segala kekuatan kuasa sudah diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau masuk surga pakai nama Yesus. Amin. Ya. Kalau mau supaya kita berkuasa di atas muka bumi ini pakai nama Yesus. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berdoa orang sakit, maka orang sakit disembuhkan. Kita doakan orang yang kerasukan setan, maka mereka dilepaskan dan dibebaskan. Kita doakan orang dalam masalah, dalam pergumulan apapun, maka Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa bertekuk lutut. Amin. Nah, makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu alasan yang pertama saudara dan saya tidak boleh takut. Kenapa? Karena segala kuasa di sorga, segala kuasa di bumi sudah diberikan ke tangan Tuhan yang kuat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah diberikan kepada Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, segala yang ada di sorga, segala yang ada di bumi, segala yang ada di bawah bumi akan bertekuk lutut. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Yang kedua, karena Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan pembuat keajaiban dan mujizat. Yes. Amin. Haleluya. Jadi perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya memang situasi yang ada ini tidak mengenakan kita. Dengan adanya virus corona ini, gerak kita sangat terbatas. Langkah kita sangat terbatas. Berkomunitas pun sangat terbatas. Melakukan aktivitas di rumah dan di luar rumah juga sangat terbatas. Kita dibatasi oleh situasi dan kondisi yang ada. Ekonomi mengalami trouble. Kenapa? Karena pabrik-pabrik tutup. Pabrik-pabrik tutup artinya karyawan juga berhenti. Tidak ada income, tidak ada pemasukan. Banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan. Saudara-saudaraku, ini yang mendatangkan ketakutan. Dan ketakutan ini bukan hanya terjadi bagi pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga, tetapi bagi bangsa. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi bagi bangsa-bangsa lain yang telah terpapar virus corona, itu mengalami keterbatasan-keterbatasan dalam beraktivitas. Kalau orang sudah terbatas dalam beraktivitas, artinya dia akan terbatas dalam segala hal. Tapi firman Tuhan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Firman Tuhan memberikan saudara dan saya solusi. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, maka di sanalah pertolongan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Yesus adalah perantaraan yang diutus oleh Allah untuk melakukan keajaiban-keajaiban, untuk melakukan mujizat-mujizat di atas muka bumi ini, baik bagi umatnya Israel maupun
bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya sekalipun. Haleluya. Keajaiban itu terjadi, mujizat itu terjadi. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Bahwa Allah telah mengutus Yesus, dan melalui Yesus perantaraan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, kuasa itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh takut. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 49 sampai 50, ini contoh ya. Bahwa Tuhan Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus di atas muka bumi ini untuk melakukan perkara-perkara ajaib, untuk melakukan perkara-perkara mujizat, untuk melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Amin. Melalui Yesus Kristus hal itu terjadi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, contoh yang diberikan oleh Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, Injil Lukas pasal 8 ayat 49 dan 50. Lukas pasal 8 ayat 49. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Amin. Dan ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata, anaknya Yairus hidup kembali dari antara orang mati. Yes. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui nama Yesus Kristus. Ada beberapa kalimat yang berkata seperti, anak ini tidak mati tetapi tidur. Padahal secara kasat mata orang lihat orang ini sudah meninggal, anak ini sudah meninggal. Dan orang semua sudah menangis. Saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi Yesus berkata, bukan mati, bukan meninggal, tetapi tidur. Bagi Yesus orang tidur, orang mati sama saja. Ya. Firman Tuhan tadi berkata, kuasa di sorga, kuasa di bumi ada di dalam tangannya. Itulah sebabnya waktu Lazarus sudah mati 3 hari pun bisa hidup kembali. Nah, saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang dengan adanya virus corona ini situasi menjadi sangat sulit sekali. Ya, sebelum virus corona saja situasi menjadi sudah memang sulit, ya. Apalagi virus corona yang merebak ini tambah sulit. Tapi disinilah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini mau lari kemana? Karena semua manusia terbatas adanya. Yang tidak terbatas hanya Yesus. Amin. Yang tidak terbatas hanya Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah telah memperkenalkan anaknya dan segala kuasa telah diberikan kepadanya. Dan contoh-contoh yang tercatat di dalam Alkitab dan pengalaman-pengalaman hidup kita, itu yang akan menjadi acuan buat saudara dan saya mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada, mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keajaiban pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keluar pasti tersedia. Amin. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari
dalam kondisi dan situasi apapun. Jangan takut. Percaya saja. Yesus Kristus Tuhan sanggup menolong hidup kita, sanggup memulihkan keadaan kita, sanggup memberikan kita solusi, sanggup memberikan kita jalan keluar. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat Yairus, ketika orang berkata, Yairus, tidak perlu engkau menyusahkan guru, tidak perlu engkau menyusahkan Yesus, karena anakmu sudah meninggal, anakmu sudah mati. Yesus mendengarkan perkataan itu, dan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut Yairus, percaya saja. Artinya ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka perkara-perkara ajaib itu terjadi. Amin. Dan Yairus mengalaminya. Dia tidak terganggu dengan apa kata orang, tetapi dia fokus dengan perkataan Yesus. Haleluya. Ketika Yesus berkata, Yairus jangan takut, percaya saja, maka keajaiban itu terjadi. Maka mujizat itu kembali. Maka mujizat itu terjadi. Saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik jemaat Tuhan yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Problematika hidup yang kita hadapi hari ini mungkin tidak sama satu dengan yang lainnya. Yairus menghadapi masalah anaknya meninggal. Mungkin saudara yang ada di rumah mengalami pergumulan tersendiri. Ya, saya mengalami pergumulan tersendiri. Jemaat Tuhan yang ada di sini pun mengalami pergumulan tersendiri. Entah apapun pergumulan kita, ya, entah apapun masalah kita, entah apapun problem yang sedang terjadi dalam hidup kita, bagi Tuhan semuanya sama. Ya, kesulitan, sakit penyakit, orang meninggal atau apapun itu. Ya bagi Tuhan itu sama saja. Ketika Tuhan turun tangan, semua masalah pasti beres. Amin. Haleluya. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kita. Kita serahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Hari ini, saudara-saudaraku, tidak ada orang yang tidak takut. Tapi yang membuat kita tetap percaya diri karena kita memiliki Yesus. Itu yang membuat saudara dan saya tetap kuat dan tetap survive dalam melakukan segala sesuatu. Amin. Karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita tidak boleh takut? Yang ketiga, karena Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Dia yang sanggup menolong hidup kita. Memang sulit, memang penuh dengan pergumulan, memang penuh dengan masalah, memang penuh dengan trouble yang terjadi dalam hidup ini. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus sanggup menolong hidupmu dan hidupku. Hari ini apapun pergumulan kita, Yesus Kristus Tuhan sanggup menolong hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal ini yang ke-15 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, ketika orang sakit datang kepada Yesus, mereka semuanya ditolong. Amin. Nah, semuanya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Amin. Ya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Semua orang sakit ini, saudara-saudaraku, adalah masalah. Orang sakit gak sembuh-sembuh itu masalah. Firman Tuhan berkata orang lumpuh, orang buta. Dalam ayat-ayat lain berkata orang kusta yang datang kepada Yesus, maka mereka semua ditolong oleh Tuhan. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup menolong hidup kita dalam keadaan terpuruk seperti apapun. Ketika kita datang kepada Yesus, maka pertolongannya sempurna. Amin. Buat saudara, pertolongannya sempurna buat hidup kita. Yesus cukup bagi setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini ya, dan ke depan mungkin tidak semakin ringan, mungkin tidak semakin gampang, bahkan mungkin semakin sulit. Tapi kita juga harus ingat, kita juga harus percaya bahwa apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, ketika kita datang kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan pertolongannya. Amin. Tadi dikatakan semua orang yang sakit dibawa dan diletakkan di bawah kaki Yesus. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Hari ini mungkin saudara dan saya tidak sakit. Hari ini mungkin saudara dan saya secara fisik mungkin kita tidak lumpuh, kita tidak buta. Tetapi mungkin ada pergumulan-pergumulan lain. Ya sama saja. Mau buta, mau lumpuh, mau apa, datang kepada Yesus. Ya, mau sakit apapun datang kepada Yesus. Pergumulan apapun datang kepada Yesus. Percayalah bahwa ketika kita datang kepada Yesus, maka di sana pasti ada solusi. Amin. Di sana pasti ada jalan keluar. Kita sama-sama tahu. Alkitab mencatat, ketika orang kekurangan anggur, mereka datang kepada Yesus, dan Yesus melakukan keajaiban. Air dirubah menjadi anggur. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ketika 5.000 orang sedang mengikuti Yesus dan mendengarkan pelayanan Yesus, mendengarkan khotbah Yesus, selesai itu mereka, saudara-saudara, dalam keadaan lapar. Yesus berkata harus beri mereka makan. Murid-murid berkata, tidak ada makanan. Kalau toh ada uang, tidak cukup buat orang yang sebanyak ini. Yesus berkata, apa yang ada padamu? Ada seorang anak kecil membawa 2 ekor ikan dan 5 roti. 2 ekor ikan, 5 roti cukup. Di tangan Tuhan segala sesuatu mungkin. Yesus mengucap syukur, berdoa, dan dia nyuruh untuk bagikan. Murid-muridnya membagikan ini kepada semua orang yang hadir. 5.000 orang, laki-laki toh, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Firman Tuhan berkata, mereka semua makan sampai kenyang. Masih ada sisa 12 bakul. Apapun masalah kita, datang kepada Tuhan, pasti diselesaikan, pasti dibereskan. Sekecil atau sebesar apapun berkat yang kita punya hari ini, ketika itu ada kita bawa di dalam ke tangan Tuhan, maka di tangan Tuhan segala sesuatu bisa berubah. Ya. Yang secara manusia rasanya kok tidak cukup, tapi akhirnya cukup dan juga bahkan masih ada sisa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
pada saat ini, baik umat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, dan siapapun yang mendengar berita ini, apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Amin. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan tadi berkata, segala kuasa di sorga, segala kuasa di bumi telah diserahkan kepadanya. Segala yang ada di sorga, segala yang ada di bumi, segala yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut, tunduk pada Yesus. Saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah perisai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah tindakan iman kita. Amin. Maka segalanya pasti akan selesai. Segalanya pasti akan beres. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya serahkan pada pemimpin pujian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa. Dan saya mau berdoa, saudara-saudara, apapun pergumulan, bila ada yang lemah, bila ada yang sakit, bila ada yang susah, bila ada yang dalam kekurangan, bila ada yang dalam kesulitan, ini waktu yang tepat. Kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam nama Yesus segala sesuatu bertekuk lutut. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik kami yang ada di tempat ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, atau siapapun yang saat ini sedang melihat dan mendengar berita firman Tuhan ini, kami berdoa, apapun pergumulannya, apapun masalahnya, saat ini apabila dia dalam keadaan, mereka dalam keadaan lemah, apabila mereka dalam keadaan sakit, saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus. Saat ini apabila ada yang di dalam kekurangan, Tuhan Kau hadir dengan segala berkat-Mu dan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan umat Tuhan. Terima kasih. Baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan setiap orang yang melihat dan mendengar, mendapatkan pertolongan Tuhan yang besar, mendapatkan keajaiban Tuhan, mendapatkan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa semua jemaat Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala gangguan-gangguan kuasa setan, kuasa iblis, gangguan dari niat jahat manusia, sihir, magic, mantra dalam bentuk apapun. Kami berdoa, kami patahkan segala kekuatan itu, kami patahkan, kami hancurkan segala kekuatan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, menjadi pelindung bagi kami, menjadi penolong bagi kami, menjadi sumber berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu yang kudus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, karena bagian-Mu ya Roh Kudus. Ambil alih campur tangan, meneguhkan dan menguatkan setiap kami, meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji namamu yang kudus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan sudah menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada song leadernya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah iman kita terus bertambah-tambah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat. Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya janji firman-Mu, setiap orang yang menabur akan menuai. Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Dan berkati setiap persembahan kami boleh dikelola untuk memperluas pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Satu pujian untuk Tuhan sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, amin, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, amin, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Saya serahkan Pak Pendeta Gabus. Baik saudara, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya semuanya berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, dengan iman angkat tangan kita. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan